Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah. Wah, wajahnya penuh senyum ini. Saya berharap pagi ini saya nggak perlu berlama-lama. Tema kita adalah Heavenly Grace. Kata grace seringkali diterjemahkan dengan banyak macam. Anugerah, apalagi? Perkenanan. Nah, mungkin salah satu cerita di Alkitab yang bisa menggambarkan tentang grace bisa kita temukan dalam Injil Lukas. Kita akan lihat sama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita lihat dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan supaya semangat nih pagi ini, saya mengajak kita bergantian. Oke, sudah dapat semuanya ayatnya? Kita akan memulai dari ayat 11, para wanita memulai dari ayat 11, para pria nanti ayat 12 dan bersautan. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 11. Yesus berkata lagi, ayat 12, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 21. Ayat 22. Ayat 23 terakhir. Amin. Tema kita pada Paskah hari ini adalah Heavenly Grace. Apa sih sebetulnya arti grace? Nah, saya berusaha untuk membuat sebuah definisi yang sesederhana mungkin. Sehingga kita itu bisa nangkep grace itu artinya apa. Karena selama ini selalu kita terjemahkan anugerah. Tapi what is that? Apa artinya anugerah atau grace? Nah, mungkin terjemahan yang paling simple adalah seperti ini. Anda boleh catat atau dihafal, gampang banget kok terjemahannya. Grace is undeserved and unearned kindness and favor of God. Gampang ya? Grace is undeserved and unearned kindness and favor of God. Kalau diterjemahkan Indonesia apa? Kebaikan Tuhan yang tidak layak, tidak selayaknya untuk diterima, dan bagaimana Anda menerjemahkan unearned? Tidak diupayakan, tidak ada bagian kerja keras kita untuk mendapatkannya. Nah, itu
terjemahan dari grace. Undeserved and unearned kindness of God. Nah, kita akan fokus pada 2 poin ini. Yang pertama adalah undeserved. Nah, mari kita buka satu ayat firman Tuhan dalam kitab Roma. Pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mati buat saudara dan saya bukan ketika kondisi kita bagus. Dia berikan nyawanya bukan ketika kondisi Bapak Ibu bagus. Roma ini menunjukkan jelas dia sudah memutuskan untuk memberikan nyawanya untuk saudara dan saya dalam kondisi saudara dan saya tidak bagus. Sebetulnya tidak layak. Anak bungsu yang kurang ajar karena meminta bagiannya sebelum bapaknya mati, itu adalah sebuah hal yang sangat aib di mata masyarakat, kurang ajar. Dan ketika dia habis semuanya lalu balik, maka pada umumnya kita akan merasa anak ini puthal. Kita akan bilang anak ini diterima aja sudah ban-ban kamsyah. Betul enggak? Boro-boro dikasih apa? Kasih pesta, disematkan cincin, dikasih jubah yang bagus, itu bicara tentang dikasih jabatan. Bayangkan orang yang udah kurang ajar sama orang tua, minta warisan, dihabis-habiskan lalu balik lagi. Dia bilang, aku ini cocoknya jadi pembantu, aku enggak layak jadi anak bapak. Tapi bapaknya mengatakan bahwa bikin pesta, sembelih lembu tambun dan sebagainya. Inilah gambaran sebetulnya undeserved, tidak layak itu artinya itu apa? Layaknya dia itu diapakan? Dihukum. Layaknya dia tidak dijadikan ahli waris. Layaknya dia jadi pembantu, udah bagus. Layaknya dia dikasih makan 3 kali sehari, itu sudah bagus. Layaknya dia di welcome di rumah, itu aja sudah ban-ban kamsyah, betul? Saya cuma mau cerita aja supaya Bapak Ibu enggak pusing ya. Jadi hari ini saya akan lebih banyak praktek nih. Seringkali saya ditanya begini sama orang-orang, Bu Ruth, gimana sih caranya supaya, maksudnya tuh gini, ada beberapa orang yang kepengen jadi pendeta, hamba Tuhan, bahkan sekarang ada seorang gembala yang sudah jadi besar. Beberapa tahun lalu dia datang sama saya bilang gini, gimana sih caranya supaya aku tuh bisa jadi pendeta hamba Tuhan kayak Cece, terus dapat undangan banyak sekali, bisa khotbah kemana-mana bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Gimana sih rahasianya? Saya sering ditanya orang bagaimana ceritanya bahwa ibu itu bisa jadi pendeta. Bapak Ibu, Anda mungkin sudah pernah mendengar salah satu kesaksian saya. Saya justru dipakai dan dipilih Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk khotbah di mimbar dan diundang-undang justru pada saat posisi saya paling minus. Justru pada saat posisi saya paling enggak memenuhi syarat. Saudara, saya pernah, mungkin beberapa saudara pernah mendengar di YouTube atau mungkin pernah mendengar kesaksian langsung. Saya sempat meninggalkan Tuhan. Puji Tuhannya enggak perlu lama-lama. Meninggalkan Tuhan sekitar 6 bulanan. Kenapa? Saya bersyukur dia tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencari saya. Alkitab bilang 99 dia tinggalkan untuk cari yang satu. Saudara, pada waktu saya meninggalkan Tuhan, saya betul-betul meninggalkan Tuhan. Saya anti dengan gereja, saya tidak mau sentuh Alkitab, saya tidak mau berdoa. Bahkan dengar perkataan tentang nama Yesus saya marah.
Segitu kecewanya saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada tahun-tahun itu kondisi saya betul-betul terpuruk. Keuangan kami hancur, kondisi kami betul-betul dalam kondisi yang sangat susah. Saya berkata begini sama Tuhan, kalau Tuhan memang cinta sama saya, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa hidup saya begini susah? Kenapa Tuhan tolong yang lain? Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan tahu, saya ini kurang apa? Pelayanan dari Senin sampai Senin. Dulu saya gabung di satu gereja besar dan saya menjadi koordinator doa. Saya di Praise and Worship Department dan saya pelayanan dari Senin sampai Senin. Saya pergi ke pelayanan misi sampai kemana-mana. Saya kurang militan apa? Wah, pokoknya militan banget saudara. Rumah saya yang pertama adalah gereja. Rumah saya yang saya tinggalin itu kedua saudara. Hidup saya banyak di gereja. Kurang apa? Puasa sampai gila-gilaan. Saya ini kalau puasa dulu sebelum married itu lebih gila bahwa. Memang benar ya kalau orang tuh belum enggak punya tanggungan tuh lebih militan ya. Biasanya kalau udah married, udah punya anak udah lain. Tanggungannya, ekornya banyak. Makanya anak-anak muda, kalau anak-anak muda belum punya tanggungan, sudah enggak militan, wah tambah parah. Jadi dulu belum punya tanggungan, oh militan. Saya kalau puasa gila Bapak Ibu, saya puasa, satu kali puasa, saya pernah komitmen puasa selama 3 tahun. Everyday puasa. Jadi baru makan sehari sekali aja. Tiap hari puasa. 3 tahun. Pernah satu kali saya puasa 10 hari. Tapi itu jangan ditiru. Enggak makan, enggak minum. Saya puasa 10 hari, enggak makan, enggak minum. Saya ambil kamar di Bukit Doa. Saya tidak ketemu orang selama 10 hari, enggak makan, enggak minum. Enggak takut mati Bu. Waktu itu enggak takut. Saya bilang begini. Kalau saya enggak dipakai Tuhan, lebih baik bawa saya pulang. Apa bedanya saya kenal Tuhan tapi enggak berbeda dengan sebelum kenal Tuhan? Wah nekat, militan banget. Wah Bapak Ibu pokoknya begini deh, kalau yang namanya melayani Tuhan jangan tanya sama yang namanya Ruth deh. Pokoknya Ruth itu tidak pernah hitungan untuk melayani Tuhan. Sampai satu titik keadaan keluarga saya berantakan, ekonomi kami susah sekali, saya baru melahirkan anak, kondisi kami susah. Disitulah saya mulai kecewa dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak cinta sama saya, Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Saya kurang apa pelayanan, tapi lihat apa yang Tuhan kasih buat saya. Disitulah saya kecewa, saya meninggalkan Tuhan selama 6 bulan. Saya tidak mau menyentuh Alkitab, Alkitab saya buang. Bahkan ketika suami saya ngomong ayo ke gereja, tidak gereja-gerejaan. Saudara bahkan pernah saya terucap kata-kata yang mohon maaf. Saya kalau lihat ingat itu saya tuh malu dan saya tuh minta ampun sama Tuhan. Walaupun saya percaya Tuhan sudah ngampunin. Tapi saya kasar sekali sama Tuhan, saya memaki Tuhan. Saya memaki Tuhan Bapak Ibu dengan makian Surabayaan. Oh iya keluar sudah, binatangnya keluar. Saya memaki Tuhan, saya tidak mau sentuh yang namanya gereja. Tapi saya bersyukur saya punya suami yang takut akan Tuhan. Jadi memang Tuhan kasih dia untuk bawa saya kembali. Dia sedikit bohongin saya untuk bawa ke gereja. Disitulah Tuhan menjamah saya kembali. Dan Tuhan bilang kembali nak, aku akan memulihkan kamu. Setelah kejadian itu anehnya 3 bulan kemudian tiba-tiba saudara 3 bulan kemudian ada sebuah gereja mengundang saya. Sederhana alasan gereja ini mengundang saya karena kehabisan stok. Dia tidak punya keuangan yang cukup untuk mengundang gereja dari luar kota, pembicara dari luar kota. Jadi dia pakai apa yang ada di Surabaya. Sedangkan semua pembicara yang dia di Surabaya sudah dia undang sehingga bosen. Lalu dia cari fresh, new. Siapa? Dia tanya sama salah satu jemaatnya, punya enggak kenalan pembicara? Jemaatnya kebetulan adalah anak muda di mana saya dulu pernah pelayanan di kampusnya dia. Tapi saya pelayanan bukan jadi pengkhotbah. Saya pelayanan karena ikut pendeta lain. Jadi saya bantu pendeta ini. Ya kalau orang bilang bawain tas lah atau whatever lah. Bantu doain lah, bantu tumpang tangan, bantu megangin dari belakang lah. Kayak gitu-gitulah pelayanannya waktu nemenin pendeta ini. Saudara, tiba-tiba anak muda ini bilang, saya punya kenalan satu cece.
Memang belum terbiasa khotbah-khotbah di mimbar. Tapi kalau mau dicoba silakan. Oh boleh. Lalu itu pertama kali saya diundang di sebuah gereja, di sebuah gang kecil dekat kuburan. Wah, Tuhan memilih saya untuk berbicara pertama kali di gereja dekat kuburan. Wah, luar biasa kan? Iya saudara, nama jalannya aja ada kuburannya kok. Saudara diundang di situ, itu khotbah masterpiece saya. 20 menit, 15 sampai 20 menit. Khotbah saya gini, saudara, saya tuh sebetulnya enggak mau khotbah. Saya tuh enggak suka khotbah. Saya enggak kepingin khotbah. Saya ini loh lagi sumpek. Nah, itu khotbah saya Bapak Ibu. Khotbah masterpiece saya. Itu khotbah terbagus. Lah saya tuh sebetulnya enggak mau kok orang lagi sumpek, orang lagi kondisi susah. Duit aja enggak punya, makan aja sampai susahnya minta ampun. Tiba-tiba ada orang enggak tahu nyelonong gimana telepon, saya dapat nomornya dari si A. Katanya Anda juga bisa bicara khotbah. Enggak bisa Pak, cuman komsel. Ya enggak apa-apa, ini apa bedanya karena kami juga kecil kok katanya gitu. Diundang saya, dipaksa. Saya enggak mau, saya sudah tolak. Tapi suami saya di sebelah saya kasih sinyal. Kasih sinyal apa? Suruh terima. Saya kasih dia sinyal. Dia bilang, sebentar Pak, saya tutup dulu, ntar saya telepon lagi ya. Atau Bapak telepon saya balik, oh boleh Bu, berapa lama? Ya 10 menit. Saya tutup, saya argue sama dia. Kenapa aku harus terima? Aku lo sumpek, gak bisa khotbah. Jangankan khotbah di mimbar, sharing gini aja lo udah gak ada mood. Saya baru murtad kok. Gak pernah baca Alkitab, lupa saya baca Alkitab. Lupa susunannya. Lupa bagaimana cara sharing. Saudara, suami saya ngomong gini, gak apa-apa, terimaan. Dalam hati gini, enak situ sih ngomong. Yang maju saya situ kari nyuruh kan gitu. Terus dia bilang, kamu tahu enggak saat kamu enggak mau pelayanan tapi kamu pelayanan, siapa tahu Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Wah itu enggak tahu hikmat dari mana itu. Siapa tahu Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia push saya. Akhirnya dengan lemes 10 menit kemudian orangnya telepon, gimana Bu bisa enggak? Iya Pak, kapan? Ini cuman kecil kok Bu. Iya Pak, tanggal sekian ditanya gitu. Akhirnya berangkat. Aduh, itu masterpiece. Selama 20 menit khotbah saya menceritakan kesusahan saya. Kapan lagi Bapak Ibu ketemu curhat? Selama ini enggak ada yang dicurhati. Saya ini susah, saudara. Bayangkan. Saya tuh begini. Saya tuh diusir begini. Saya tidak punya tempat tinggal begini. 20 menit. Cuman kalau enggak ada ayatnya kan enggak sah. Jadi saya comot satu ayat, saya masih ingat saya khotbah tentang Musa lari. Saya ini persis seperti, yuk kita baca kitab Keluaran, saya bilang gitu. Kan kalau enggak ada ayatnya enggak saya pakai kitab Keluaran satu ayat itu aja. Musa lari, melarikan diri, saya persis seperti Musa. Lari di padang gurun, tidak jelas masa depannya. Saya akhiri khotbah saya. Kalau saudara juga seperti Musa yang lari. Dan seperti saya lagi di padang gurun, tidak jelas masa depan. Yuk sama-sama menghampiri Tuhan, memohon belas kasihannya. Itu khotbah saya. 20 menit. Enggak takut, enggak diundang. Emangnya gue pikirin? Enggak diundang. Siapa yang takut? Saya enggak kepingin khotbah kok. Kan itu dipaksa suami. Ya udah, enak dia tinggal di bawah duduk. Saya yang struggle di depan. Orang lagi sumpek suruh memotivasi, gimana caranya? Ayo Bapak Ibu bisa enggak? Lagi sumpek gitu, suntuk suruh motivasi orang. Mana bisa? Mau motivasi diri saya aja belum bisa. Selesai. Udah, bye. Pulang. Itu hari Sabtu khotbah. Jadi bukan ibadah umum. Hari Selasa. Ditelepon orang. Ibu,
Saya dapat nomor telepon ibu dari bapak ini yang undang ibu kemarin Sabtu. Kenapa ya Pak? Saya bisa enggak ngundang ibu khotbah? Hah? Bapak sudah tanya sama yang kasih nomor telepon bagaimana saya khotbah? Sudah, justru saya dapat referensi dari dia, katanya ada pendeta baru, khotbahnya bagus sekali. Bingung saya? Bingung, bagus dari sisi mana? Dari sisi homiletik enggak masuk. Tahu homiletik? Ilmu berkhotbah. Dari sisi ilmu berkhotbah terstruktur juga, enggak muter-muter. Iya, terus message-nya apa enggak ada. Lebih tepatnya kecurhatan. Kapan lagi? Bapak sudah tanya, sudah, makanya dia bilang ini pendeta baru bagus. Dia ada di sebelah tiba-tiba nongol. Yopi. Gini ya Pak, saya sebetulnya tidak biasa untuk berkhotbah, tiba-tiba dia bilang. Saya ngomong sama dia. Pak bisa telepon saya 5 menit lagi. Oh iya Bu, tutup saya telepon. Argue lagi sama dia. Lagi-lagi dia keluarkan alasan, siapa tahu Tuhan menaruh belas kasihan non. Ketika kamu tidak mampu untuk berkhotbah. Tapi kamu tetap melayani dia. Dalam hati enak memang jadi supporter. Saudara tahu suami saya ini sampai bikin kelakar. Saya lihat di teman-teman tuh kan punya apa tuh sekarang Alexa ya. Alexa. Jadi kalau di rumah smart home gitu ya. Alexa, nyalain music. Turn on the music. Alexa, what is the weather today? Alexa. Suami saya punya yang lebih canggih daripada teknologi Alexa. Namanya Non. Jadi dia itu udah dari dulu sebelum Alexa ada. Non, khotbah. Non, terima. Non, ambil. Sampai hari ini. Tadi bilang, Non, SMS Pak San. Non, dompetku di mana? Non, kacamataku di mana? Ini lebih canggih dari Alexa. Namanya teknologi Non. Bisa bikin Non, bikinin jahe Non. Non, bikinin hot chocolate. Ya kan? Alexa enggak bisa bikin hot chocolate. Saudara, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Dipaksa dia, terimalah. Datang, ibadah. Itu dia langsung ngundang untuk Seninnya. Saya tanya, Pak, Surabaya itu banyak pembicara, kenapa saya? Saya ini enggak pengalaman. Dia bilang, kami kehabisan stok Bu. Tidak ada lagi pembicara yang bisa kami undang. Oh sama, risennya yang di kuburan itu. Ya udah, karena dia paksa saya berangkat. Oh Bapak Ibu, Anda enggak tahu salah satu komentar jemaat yang sekarang jadi teman saya. Saya enggak tahu, saya tuh lupa saya pakai baju apa. Nah namanya orang susah ya. Saya khotbah, jemaat ini termasuk pengurus di persekutuan doa itu. Persekutuan doa ini termasuk persekutuan doa besar tahun itu. Jemaatnya itu ada sekitar 200 sekali persekutuan. Terus saya tuh ngomong, masuk khotbah, nah itu masih lebih baik itu sudah lebih membaik daripada khotbah yang pertama. Masih lebih tertata dan ada isinya lah. Walaupun saya lupa isinya apa. Saya lupa yang saya khotbahkan. Tapi saya ingat Taci ini cerita sama saya. Dia bilang sama Bapak Gembala. Kok gimana sih kalau cari pembicara? Kenapa? Masa gendok-gendok diundang? Serius. Dia cerita sama saya. Hah? Bu Ruth, saya minta maaf, saya mau pengakuan dosa. Saya bener loh, Bu Ruth pertama datang tuh Bu Ruth tak bilang kayak gendok-gendok. Saya lupa pakai baju apa ya kok. Dia bilang saya, masa ngundang gendok-gendok kehabisan pembicara tak gendok-gendok diundang.
gendok-gendok diundang. Bapak Ibu bayangkan, saya ini udah lama enggak berdoa. Saya ini udah lama enggak nyentuh Alkitab. Saya udah lama meninggalkan istilahnya the presence of God. Selama 6 bulan. Tiba-tiba dalam sekejap Tuhan kasih undangan seperti itu. 2-3 bulan setelah saya murtad dan kembali, saya enggak ada preparation secara roh. Rohani saya belum bagus. Jarang berdoa. Waktu khotbah di persekutuan doa hari Senin itu, entah gimana, tiba-tiba saya jadi sakti. Hari itu kok pas sakti? Suruh ngulangin enggak bisa Pak. Hari itu sakti. 200 orang. Ada seorang ibu lagi hamil. Saya langsung bicara, tiba-tiba kayak wah enggak tahu sakti banget. Jangan gugurkan kandunganmu. Itu anak laki-laki di dalam rahimmu. Kasih dia nama begini. Kan saya enggak tahu. Setelah kejadian itu, ternyata wanita ini benar memang mau gugurkan kandungan karena kondisi ekonomi susah. Kali berikutnya ketika saya diundang di PD itu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Wanita-wanita hamil mendatangin saya. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Ini laki atau perempuan? Ini laki atau perempuan? Bu, ini laki atau perempuan? Ya USG ya. Saya bukan mesin USG, enak aja. Nggak tahu gimana kok bisa sakti ya. Terus diulang, yang hamil-hamil suruh ke saya. Saya doa. Laki perempuan ya, nggak tahu. Ini laki atau perempuan ya? Atau samar-samar gak jelas. Nggak bisa kelihatan. Nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba bisa laki perempuan. Nggak tahu Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Dan tiba-tiba setelah kejadian 2 kali persekutuan, satu yang di gereja, di gang kuburan itu, yang satu di persekutuan doanya hari Senin, jadi itu Sabtu sama Seninnya. Cepat sekali. Seminggu kemudian, tiba-tiba ada 3 undangan khotbah datang ke saya. Dari siapa Bu? 3 undangan ini ternyata orang-orang ini punya PD datang ke persekutuan doa hari Senin. Nah, jadi ini ceritanya ada yang punya PD-PD itu ikut persekutuan juga. Seminggunya lagi, dari 3 jadi 7. Seminggunya lagi, jadi 15. Seminggunya lagi, 30. Lalu setelah itu bergulir, setiap bulan 80 khotbah. Cepat sekali orang bilang naik daun. Tiba-tiba nama saya jadi ngetop di Surabaya. Ini loh undang ini tuh, sakti. Saya didatengin banyak orang hamil. Jadi mesin USG. Sakti banget. Jadi tiba-tiba naik daun. Ada satu gereja yang saya juga kaget. Bapak tahu saya dari mana? Kami itu bingung mengundang pembicara siapa lagi. Sekarang jadi sahabat sama saya. Terus pada waktu keluar dari gedung gereja, tiba-tiba ada kertas melayang. Ternyata waktu kertas itu melayang di depan saya kok warna-warni, colorful. Saya ambil ternyata pengumuman ibadah. Lalu di situ saya melihat jadwal sebulan. Pembicara ini. Yang 3 saya tahu, yang 1 saya belum tahu. Saya butuh stok baru. Yang 1 ini adalah nama Anda. Saya hubungin persekutuan doa itu. Saya minta nomor telepon untuk pembicara yang namanya Ruth ini. Jadi ada beberapa PD gereja ngalamin kayak gitu. Saya mau tanya, itu tangan orang apa tangan Tuhan? Jadi kalau saudara tanya sama saya, kenapa kok Tuhan bisa pakai Bu Ruth jadi pendeta? Enggak tahu. Anda bayangkan, dilihat dari ilmu khotbah enggak memenuhi syarat, enggak lulus. Kalau Red tadi itu lulus. Kalau yang ini enggak lulus. Enggak lulus saudara. Tapi kenapa Tuhan angkat? Itu yang saya bilang.
undeserved kindness of God to me. Kalau ditanya orang kok bisa jadi pendeta, ketiban rezeki. Benar. Ada orang-orang yang berusaha untuk diundang-undang, gak diundang juga. Ada orang-orang yang datang kepada gereja, Pak saya pembicara loh. Benar, ngalamin ya Bu. Ada yang datang gitu, saya pembicara loh, saya biasa melayani. Itu yang lebih terus terang, yang lebih halus. Oh saya sering pelayanan. Harapannya tuh nunggu Pak San sama Bu Dayo. Oh kapan bisa berbicara di sini? Kok nggak ngomong-ngomong kan gitu ya toh? Ada. Yang lain seringkali susah untuk berusaha diundang-undang. Sayanya bingung. Kenapa tiba-tiba bisa dalam waktu sekian cepat undangan tuh banyak, 80 khotbah Bapak Ibu sebulan. Makanya kalau di Surabaya saya tuh udah gak pernah istirahat, susah waktu istirahat. 80 khotbah sebulan, Anda hitung aja 80 bagian 30 dah. Sehari berapa ngomong gitu? Kali. Oh jangan dihitung, dimarahi Tuhan. Nanti hitung-hitungan lagi. Saudara, Anda bayangkan. Kalau ditanya apa? I'm not deserve. Secara ilmu pengetahuan enggak memenuhi syarat. Kondisi rohani, loh kok bisa tahu itu anak laki atau perempuan? Enggak tahu, diulang lagi enggak bisa. Tiba-tiba aja kok hari itu Tuhan cek gini loh. Kalau Tuhan enggak gituin ya enggak bisa. Itu benar-benar cara Tuhan mempromosikan saya. Betul enggak? Gara-gara itu banyak yang ngundang kan juga gitu kan. Orang ini sakti gitu loh. Padahal kalau bahasa saya kok pas ketepaan satu itu ya. Diulang lagi enggak tahu kan gitu. Intinya itu it's not me gitu loh. Aku sendiri enggak tahu, aku enggak. Anda jangan bayangkan, Bu gimana sih supaya apakah berdoa puasa berapa hari? Loh, itu loh dalam kondisi enggak pernah berdoa. Jadi saya betul-betul enggak deserve to have that. Itu yang dinamakan grace. Kita enggak deserve Tuhan memberikannya kebaikan buat saudara dan saya. Ketika kita tuh enggak layak. Tuhan kasih kesempatan ketika kita enggak layak. Tuhan itu memberikan banyak blessing ketika saudara dan saya harusnya dihukum. Tuhan itu mengampuni dan mengasihi saudara dan saya ketika seharusnya kita itu didisiplin. Lihat anak bungsu yang kurang ajar, Tuhan love so much, bapaknya kasih dia. Waktu dia balik ke bapaknya sama sekali, bapaknya enggak pernah tanya gini, lu udah bikin apa, mana duit yang lu minta? Ayo pertanggungjawaban, mini pembukuannya mana? Enggak pernah. Saudara tahu enggak, ini yang namanya grace. Waktu kita hari ini merayakan Paskah, yang Tuhan mau ingatkan gini loh. Saudara dan saya tuh enggak layak. Sehancur apapun kondisi kita, saudara tahu Tuhan bilang begini, I love you. Karena dia mati ketika saudara dan saya hancur dalam dosa. Yuk kita lihat lagi ayat yang lain. Kita lihat saudara. Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Roma pasal 11. Ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sekarang saya langsung masuk ke poin yang kedua. Unearned. Tadi apa? Undeserved. Sekarang unearned. Terjemahan Indonesia susah ya kalau menerjemahkan dengan satu kata. Unearned itu kalau diterjemahkan tidak diperoleh, enggak cocok. Tidak diupayakan. Sama sekali tidak diupayakan. Roma 3 ayat 24. Coba kita buka. Lihat. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, berarti free, oke?
Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Berarti kasih karunia pengertiannya cuma-cuma, free, oke? Karena penebusan dalam Kristus. Berarti kembali ke Roma 11 ayat 6. Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika itu terjadi karena kasih karunia, saya ganti kasih karunia dengan kata free. Saya ganti kata perbuatan dengan earned. Oke? Dengan kata earn. Coba kita lihat terjemahan Inggris. Saya percaya semua sudah bisa Inggris kan? And if by grace and if it is free, then it is no more earn. Ngerti ya? Kalau itu free, maka itu tidak akan earn. Otherwise, free is not free. Betul enggak? But if it is earned, then it is not free. Anda bisa nangkep ya? Kalau memang gratis berarti Anda dan saya enggak perlu bayar apa-apa, enggak perlu ngapain apa-apa. Berarti tidak ada bagian upaya apapun yang Anda lakukan sehingga Anda bilang Tuhan mengasihi saya karena saya sudah berdoa puasa. Tuhan mengasihi saya karena saya sudah pelayanan 10 tahun. Tuhan mengasihi saya karena saya saat teduh rajin. Tuhan mengasihi saya karena hari Minggu gak pernah bolos. Tuhan mengasihi saya karena saya sudah melakukan pelayanan ministry di mana-mana. No, it is free. Engkau bikin pelayanan atau enggak, Tuhan sayang sama engkau. Engkau puasa atau enggak, Tuhan cinta sama engkau. Engkau lupa berdoa, Tuhan cinta sama engkau. Engkau banyak berdoa, Tuhan bukan berarti tambah cinta sama engkau. Saudara, Anda jangan artikan itu. Kebaikan Tuhan dinyatakan pada saudara dan saya just because He love you. Titik. Not because you are good, not because you do something. Just because He love you. That's the only reason. Bapak ini menaikkan jabatan si anak. Dikasih pakaian, jubah, dikasih cincin. Not because he's good. Why? Because he loves him. Karena cinta. That's it. Kalau Anda hari ini datang, sudah bertahun-tahun kering dengan Tuhan. He still love you. Seringkali memaafkan diri sendiri lebih sulit. Kita yang merasa, aku udah salah sama Tuhan. Aku udah jahat, aku udah berdosa, aku udah bikin begini, aku udah bikin begitu. He loves you. Karena kebaikan Tuhan itu free. Anda tahu arti free? Tidak ada syarat. Anda tidak perlu ngapa-ngapain. Nah kalau tidak perlu ngapa-ngapain gimana? Alkitab bilang begini, karena kasih karunia akan kita terima oleh karena iman. Terjemahan The Message itu bagus sekali. Coba buka Bapak Ibu ya. Terjemahan The Message itu bagus banget. Efesus pasal yang ke-2. Kita lihat ya. Kita lihat Efesus pasal yang ke-2. Kita lihat di ayat ke-8. Coba kita lihat di ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia, because by grace, Anda lihat terjemahan, for by grace you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift. Dikasih sama Tuhan. Bahasa terjemahan The Message bagus sekali. Perhatikan. The Message-nya ya. Dituliskan begini. For by grace you are saved. Nah, all we do just to trust Him. Just to trust Him. Mau saudara dosanya kayak apa? Dia tidak pernah berhenti mencintai saudara. Mau saudara hancurnya kayak apa? Dia tidak pernah berhenti mencintai saudara. Dan itu karena gift. Free. You don't need to do anything. Supaya diterima sama Tuhan.
Saya suka satu ayat yang menjadi andalan saya. Coba buka 2 Timotius, saudara. 2 Timotius 2 ayat 13. I love this verse. 2 Timotius 2 ayat 13. If we believe not, yet he abide faithful. He cannot deny himself. Saya suka melihat bahasa aslinya. Di Indonesia, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Di dalam terjemahan Inggrisnya, salah satu translation, dituliskan begini. Even when you are too weak to have any faith left. Saya ulangin, even when you have faith, even when we are too weak, terlalu lemah, to have any faith left, he cannot deny you. Kata deny yang dipakai adalah seperti memotong bagian badan. Wow. Kata deny yang dipakai seperti memotong bagian badan. Artinya Tuhan tuh mau bilang begini, tidak peduli kamu kondisi kayak apa, aku tidak akan pernah bisa berhenti mencintai kamu. Aku tidak akan pernah bisa berhenti untuk menerima kamu. Sebab apa? Aku tidak mungkin memotong bagian tubuhku sendiri. Wow. That's the meaning of this verse. Even when you are too weak, bahkan sekalipun kamu tuh tidak percaya sama aku, terlalu sulit untuk mempercayai aku. Padahal tadi bilang, gratisnya ini bisa diterima dengan kita tidak usah berbuat apa-apa. Cuman apa? Just trust him. Let him do it. Tapi kalaupun Tuhan bilang, tapi kalaupun kamu sampai nggak punya trust untuk mempercayai dia, he still will not leave you, forsake you. He will not cut you off.